Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara PKS Pas Kita Sahur. Seperti biasa dengan saya Dr. Dismolio dan juga Bang Aji Teguh. Ini sudah subuh ya. Ya. Pas kita subuh, jangan lupa. Pas kita subuh. Ya, alhamdulillah sekarang kita masuki ke episode 19 ya. Ini sudah mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan semoga semuanya tetap sehat-sehat, semuanya tetap semangat menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan di waktu sahur jangan lupa banyak beristighfar, banyak berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin amin. Oke, Bang Haji, hari ini kita akan bahas Al-Aqsa part 2 ya. Yes, part 2. Ini Al-Aqsa by the way. Siap, terbaik. Boleh nih kirim-kirim nih kalau ada lagi. Oke, siap. Mungkin bongkar-bongkar itu dulu, bongkar di lemari itu, siapa tahu ada yang keselip. Bongkar. Siap tampung. Oke, Bang Ji. Ya. Itu saya kirim link Twitter di itu. Oke, siap. Kemarin kita udah bahas part 1 ya. Ya, kondisi terkini. Also part 1 dari Instagramnya Eye on Palestine. Jadi Eye on Palestine itu ada Eye on Palestine aja tanpa ada angka, itu juga jadi referensi kondisi-kondisi bentrok terkini gitu, bisa. Eye on Palestine nggak tanpa angka 2 ya? Iya, itu juga bisa. Ya, itu banyak perkembangan terkini. Oke, baik. Kita mau yang mana dulu nih? Yang Salam UI atau yang kita Twitter dulu dong. Yang dari Aman Palestine. Twitter dulu dari Aman Palestine. Oke, sebentar ya, Bang. Kita atur-atur dulu. Kayaknya udah cukup sih dari Twitter ini aja. Aman Palestine. Begitu? Iya, udah cukup itu. Oke, siap. Udah merepresentasikan part 2 ini. Oke, siap. Oke, ini sudah kita share screen. Oke. Silakan, Bang. Nanti saya tinggal klik. Jadi, oke, lanjut ke bawah. Jadi kita akan menampilkan terkait dengan apa sih Masjidil Aqsa. Nah, gitu. Terus sebentar, Bang, sebentar. Ini kalau kita lihat si kubah emas ini ya. Iya. Mirip ya. Terbaik. Nah, cocok. Ini Masjid Al-Aqsa-nya apa bukan sih sebenarnya ini? Nah, ini yang ingin kita luruskan. Asik. Sedikit tuh ada penjelasannya di tweet itu, tempat apa sih, ya kan? Nah, ternyata itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman. Jadi cuma secara yang kita pahami ya dari dalil-dalil yang sudah ada. Jadi Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam. Jadi masjid pertama di muka bumi adalah Masjidil Haram oleh Nabi Adam. Setelah 40 tahun kemudian baru Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Adam. Gitu. Jadi secara fondasi bangunan itu dibangun oleh Nabi Adam. Lalu disempurnakan oleh Nabi Ibrahim, lalu oleh Nabi Sulaiman, dan seterusnya sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu. Hingga saat ini. Nah, terus kemudian luasnya. Nah, itu ya bisa kita lihat 144.000 meter atau 35 hektar. Ini bahasa Melayu ya. Belas mana Masjid Al-Aqsa ini? Aman itu mah. Ini kebetulan akun Malaysia ya, saudara kita juga. Kita jadi ingat Upin ini soalnya. Bisa diklik Mas Nur, diklik gambar ya. Iya. Siap. Oke. Wah, ini taruh Bang. Ini menarik nih. Besar banget. Oh iya, gimana? Besar beb. Asik. Luar biasa. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih yang mana sih Masjidil Aqsa, maka jawabannya adalah satu kompleks ini adalah Masjidil Aqsa. Kompleks ini ya. Iya, betul. Okay. Jadi bukan yang biru doang, bukan yang emas doang, bukan yang lain, tapi adalah satu kompleks adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau yang nomor 1 tuh yang biru agak abu-abu ya, itu Masjid Qibli. Yang sering orang bilang itulah Masjidil Aqsa. Ya nggak juga gitu. Itu part of
Masjidil Aqsa iya, gitu. Hmm. Terus nomor 2, nah yang besar tuh yang di Syalnya Mas Nur, Qubatus Sakhra. Bahasa Itu nama, atau Dome of the Rock ya. Kalau orang turis itu biasanya angle-nya paling sering ya, karena emas ya ininya, warnanya Dan lebih ini juga kalau nggak salah Bang, ini di dalamnya itu ada batu yang melayang itu ya? betul ya. Benar? Makanya disebut Sakhra itu batu. Batu ketika Rasulullah Mi'raj. Mi'raj ya? Iya. Nah, sampai titik ini seluruh umat Islam harus lebih aware lagi ya, karena mungkin banyak terdistract oleh isu-isu lain ya, maksudnya sampai orang tuh nggak ngeh bahwa sampai sekarang tuh orang sering merayakan dalam nuzul Quran ya, nuzul Quran, turunnya Al-Quran, tapi orang lupa bahwa proses turunnya Al-Quran itu ya bagaimana Rasulullah itu mi'raj dulu ya, mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, mi'raj inilah dari lokasi ini gitu. Jadi perintahnya sholat, terus gimana turunnya Al-Quran, itu kan nggak terlepas dari gimana Rasul mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Sang Khalik gitu ya. Nah itu, Masya Allah. jadi nggak bisa terlepaskan bagaimana Masjidil Aqsa itu dalam tubuh umat Islam. Jadi satu kesatuan gitu ya. Maka ketika Masjidil Aqsa dilecehkan, dibakar, atau dirusak oleh Yahudi, maka sejatinya seluruh umat Islam harus membela. Itu. Itulah. Ya, terus bisa kita baca ya, dan seterusnya sampai ada 14 part di sini ya. Bahkan, ini Bang, ini yang kuning ya, itu masjid semua nih, Masjid Marwan, Masjid Qodi, Masjid Burok, Masjid Bogoribah. Iya, ada banyak. Ya, itu masjid semua memang. Masya Allah. Karena masjid kan secara bahasa tempat untuk bersujud. Betul. Nah, jadi di satu kompleks itu tempat untuk bersujud boleh, maka dikatakan namanya masjid. Tuh. Bahkan ada Masjid Umar, nah nomor 8 ya. Nomor 8 ya. Nah, jadi ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab ya tahun 637 Masehi ya. Maka ketika Uskup Sopranus itu setelah pasca perang Yarmuk selesai, Romawi kalah, maka Uskup Sopranus hanya mau memberikan kunci ya kompleks Masjidil Aqsa ini hanya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab langsung hadir, datang ya dengan membawa keledainya dari Madinah ke ke Al-Quds ya, dengan pakaian sederhana. Maka uskup ini dan yang para pembesar Nasrani ya, jadi terkagum-kagum ya, pemimpin besar umat Islam, orang yang sederhana, dan diberikanlah kunci itu kepada Umar bin Khattab gitu. Jadi luar biasa. Maka untuk mengabadikan ya dijadikanlah Masjid Umar bin Khattab gitu. Dan jadi sebenarnya kalau kita mau bahas satu persatu panjang nih. Ini keburu beduk zuhur ini, Mas Nur. Ya. Mungkin harus ada part 3 kali ya nih. Ya, poinnya kita udah dapat bahwa yang di part 2 ini kita ingin meluruskan bahwa inilah yang disebut Masjidil Aqsa di satu kota kompleks ini. Satu kompleks. Ya. Jadi bukan yang emas doang, bukan yang biru doang, dan ya semuanya adalah bagian dari Masjidil Aqsa ya. Jadi berarti sama ya, kayak misalkan Masjidil Haram ya. Kita sholat di depan Ka'bah sama di bagian yang lain kan dapat pahala 100.000 kali gitu ya. Mungkin itu kayak gitu ya. Sholat di sini sama sholat di pojok sini dekat pohon nih. Itu masih dapat pahala yang berlipat-lipat. Betul. Exactly, insya Allah. Ya, sebab ada perbedaan sih, dari ada yang hadis Abu Dzar dia 500 kali lipat. Di hadis riwayat Muslim dia 1.000 kali. Tapi ala kulli hal, sholat di situ memiliki keutamaan yang lebih dari masjid biasa, ya. Itu jelas gitu. Ya mau 1.500 atau 1.000 kan lumayan besar ya, gitu. Bahkan Rasul juga bersabda, semoga orang yang ibadah di situ juga diampuni dosa-dosanya. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari nyawa umat Islam, bagian dari kehidupan umat Islam. Maka sebagiannya seluruh pemuda yang menyimak ya pas kita sore ini,
supaya tersemangatan lagi untuk menyuarakan ya Masjidil Aqsa, bahwa sekarang Masjidil Aqsa belum bebas nih. Umat Islam belum bebas beribadah, belum leluasa. Maka kita sama-sama menyuarakan bahwa yuk kita sama-sama berjuang ya supaya suatu hari nanti Masjidil Aqsa dibebaskan, insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya kan tiga serangkai Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Betul. Ini ya kan ibaratnya tiga kakak beradik lah ya gitu ya. Kalau dua doang yang diperhatiin, satu enggak, ya satunya pasti ini ya apa? Ya sedih lah gitu ya. Iya. Nah, ini perlu kita ini juga perlu kita pikirin juga ini. Betul. Yang ketiga ini ya Masjidil Aqsa ini. Oke, baik nih. Jadi pengen kesana nih kita nih. Insya Allah. Nah. Oke, baik. Itulah tadi ya teman-teman ya pembahasan tentang Masjidil Aqsa part 2. Meluruskan kembali ini loh yang namanya Masjidil Aqsa, komplek ternyata dia ya, nggak hanya sekedar yang depan ini atau yang kubah emasnya ini, tapi satu komplek. Yap. Ini. Oke, baik. Kita langsung aja ya dengan info-info. Yap. Info cuaca. Harusnya sih agak dingin nih, perasaan agak dingin, bener kan tuh, masih 10 derajat sampai 12 derajat, nah ini kan benar dingin kan. Dengan prediksi hujan tipis-tipis atau hujan gerimis, jadi sekali lagi Swedia payung. By the way, kemarin katanya di Gangwondo tuh turun salju, tapi saya nggak tahu nih beritanya benar atau enggak. Karena emang lumayan dingin tiba-tiba kemarin ya. Turun. Setelah hujan. Untuk kondisi kualitas udara ada di 63 kuning, di Seoul 87 sama-sama kuning ya, masih oke. Kemarin 70-an ya kemarin. Ya masih oke. Nah, oke sih, maksudnya masih moderate. Susah bener dah. Kemudian kurs 1 Korea won akan memberikan kita insya Allah 12,93. Wah, turun drastis ini. Kemarin 13,02. 13,02. Ini sekarang langsung 12,93. Tapi anyway, silahkan dimanfaatkan. Update corona. Kita lihat kemarin berapa. Ada di angka berapa nih sekarang? 656, jadi masih tinggi ya. Dan ini kita weekend harap berhati-hati. Seperti biasa jaga atau perketat prokesnya 3M, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Insya Allah. Oke, Bang Haji, kita udah bahas Palestina part 2, kita juga udah memberikan info-info harian terkini. Ada lagi mau disampaikan sebelum kita tutup? Cukup, insya Allah. Cukup ya. Info tentang PKS? Kita nanti silaturahim dengan selanjutnya. Selanjutnya. Okay. Surprise. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah ikut bergabung dengan Pas Kita Sahur episode yang ke-19. Terima kasih juga Bang Haji sudah mereview tadi materi Aqsa part 2. Kita akhiri di sini. Sampai jumpa episode 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.